Karena itulah di dalam pengakuan kami, jadilah Tuhan firman-Mu itu yang menuntun kami sampai di tahun baru 2024 ini. Karena itu Tuhan, kami pun mau mendengarkan firman-Mu yang membawa kami berjalan memasuki tahun ini. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang dapat membimbing dan menolong kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepadanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Dan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Bapak Ibu, tidak ada alasan yang membuat kita tidak bersyukur di pagi hari ini. Karena memang di pagi hari ini kita bisa melangkah datang ke rumah Tuhan, itu sebuah keajaiban, bukan? Keajaiban. Kenapa keajaiban? Keajaiban itu bukan hanya dalam pesta kembang api yang begitu riuh dan gemerlap dalam pandangan kita di berbagai tempat. Ada yang jantungan tadi malam karena mendengarkan petasan. Banyak ya, kami sendiri pun jantungan, sampai pulang pun kaget mau buka pagar. Gara-gara kerasnya suara letasan itu. Dan itu membuat kita tersadar, apa yang membuat orang begitu bergembira? Tentu itulah disebut dengan sorak-sorai di tahun yang baru. Tapi sorak-sorai di tahun yang baru, di penghujung tahun itu, harus tampak dalam sinar yang menerangi dunia. Itulah terang. Karena itu kita bersyukur melihat terang di pagi hari ini, dan kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk senantiasa membuktikan janji Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Tadi malam sudah sangat indah, bukan Bapak Ibu? Kita melihat malam dengan berbagai pesta kembang api. Tapi tidak kalah indahnya kalau kita lihat matahari terbit menerangi bumi dan segala isinya. Kami juga begitu bersyukur ketika pagi hari ini melihat wajah kita. Tuhan, luar biasa penyertaan. Kami bersama dengan Amang Bendahara, bersama dengan para pelayan prokantor, pemusik, dan tim multimedia, mungkin adalah penjaga gawang. Kenapa disebut penjaga gawang? Karena selalu kebagian untuk tugas di malam akhir tahun dan di tahun baru. Kenapa? Karena ini enggak mudah untuk dilakukan. Tadi Amang Bendahara memberikan satu pengamatan dan kesaksian. Ini lebih banyak dari tahun lalu. Karena bagi kita yang beribadah di tahun lalu pasti melihat seperti apa jumlah kita yang hadir, bukan? Dan ini betul lebih banyak. Saya tidak tahu kenapa kita bisa lebih banyak, apakah karena kita nggak kemana-mana, tapi bukan itu tentu alasan kita. So, saya tahu kita bisa saja mau kemana-mana. Ada banyak kita yang mau bisa saja pergi mau kemana. Tapi apa yang membuat kita, aku mau memulai hariku di tahun yang baru. Mau melihat rumah Tuhan, amin. Maka ini yang membuat kami bersyukur juga tadi melihat kita semua datang beramai-ramai naik langsung ke atas gereja mau beribadah. Puji Tuhan. Dan ini yang membuat kita bersyukur juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mengawali tahun baru 2024 dalam terang sinar mentari dan juga terang firman Tuhan. Bapak Ibu mari dengarkan firman Tuhan ini. Kami akan bacakan untuk kita sekalian. Pun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menyapa kita di tahun baru ini. Sebagaimana firman Tuhan ini menyapa seluruh warga GKPI di seluruh Indonesia dan dunia. Kenapa kami katakan di dunia? Bapak Ibu, tahun 2023 GKPI New Heart sudah lahir di Colorado. Amin.
Sudah ada jemaat Tuhan itu sekitar 40 kakak di Colorado, United States of America. GKPI sudah ada di sana. Dan ini menjadi kabar baik bahwa firman Tuhan diberitakan bagi semua orang Kristen yang ada di sana. Dan ini membuat kita bersyukur. Kenapa? Semua indah pada waktunya. Dan ini juga yang membuat kita akan mengaminkan firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah. Pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Bapak Ibu, sebenarnya kami pun siap untuk membaca ini untuk kita sekalian. Karena hanya 15 ayat, siapa takut bukan? Tapi kami rindu kita membacanya secara bergantian. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan ini ada pesan-pesan yang sangat membuat kita mengerti tentang apa itu arti kehidupan. Mari kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Kami akan memulai ayat yang ganjil. Bapak Ibu sekalian mengikutinya di ayat yang genap. Kami minta prokantor kita juga mewakili jemaat nanti untuk ikut membaca pada ayat yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 15. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, dan ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk meruntuhkan, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, dan ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, dan ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu pun pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada
dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapa di sini yang punya pengalaman bisa melihat tumbuh-tumbuhan mulai dari tunas atau biji terus bertumbuh sampai berbunga dan juga menghasilkan biji ataupun buah. Ada yang pernah punya pengalaman melihat? Saya tahu di sini ada yang cinta sama tanaman bunga begitu ya. Ada yang suka merawat bunga. Tapi berapa lama kita bisa melihat bunga bertumbuh? Mungkin 10 menit, mungkin 1 jam, mungkin digelar tikar atau lesehan kita bisa amati sampai 3 jam, 5 jam. Tidak ada yang bisa sampai 24 jam melihat benih atau tunas itu tumbuh sampai berbunga. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu? Dan manusia tidak ada yang bisa tahan tidur. Tidak tidur. Sampai 1 minggu. Tidak ada. Paling lama manusia itu bisa tidur 3 hari. Dan hasil penelitian itu membuktikan orang yang sudah tidur non-stop selama 3 hari, berarti 24 jam kali 3, itu akan terserang dalam saraf otaknya. Sehingga dia akan lemah sakit dan lama-lama dia akan berhalusinasi dan kemudian dia akan mengalami sakit yang disebut dengan skizofrenia. Bapak Ibu tidak ada yang bisa bertahan. Apa yang mau kita renungkan dari segala sesuatu ada waktunya. Jadi untuk membuktikan itu, kami putar video yang banyak beredar di YouTube. Coba kita di sela-sela waktu pulang sambil merenung di rumah, putarlah video proses tumbuh kembang tanaman, mulai dari benih atau dari biji. Coba lihat, mulai dari biji, kemudian muncul tunas, tapi itu dibuat dalam video yang sudah dipercepat dalam hitungan sekian detik sampai dia tumbuh. Bapak Ibu, kalau setiap hari kita lihat bunga kita di rumah, mulai dari kita tanam, kita nggak tahu kapan dia akan bertunas, kapan akan berbunga. Tapi udah berbunga, udah bertunas. Bahkan ada yang tanamannya berbuah. Itu semua memberikan bukti bagi kita, bukan kita yang mengatur semua waktu yang ada di dunia. Bukan kita yang mengatur. Termasuk bagaimana perubahan itu yang kita lihat dalam diri kita. Ada yang mulai sadar, bercermin begitu, kok rambutnya mulai berkilau-kilau gitu ya. Kemudian setelah didekati di cermin, ternyata bukan berkilau karena apa-apa, ternyata putih-putih udah mulai muncul begitu. Itu siapa yang ngatur? Bapak Ibu, kita mau diingatkan tentang kenyataan sebagaimana pengkhotbah ini menyapa kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi sekarang pun kita sampai ke tahun baru 2024 ini, mau menyadarkan kita, ada masa di mana kita sampai di tahun 2024 ini. Maka firman Tuhan ini juga mau menyapa kita, mau memberikan satu penekanan kepada kita tentang Bapak Ibu jemaat Tuhan, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini
ada di bawah campur tangan Allah. Inilah pengakuan iman kita. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada di bawah campur tangan Allah. Ini yang perlu kita aminkan. Berarti ketika tadi malam saya tidur, setelah acara, setelah berdoa, kemudian bisa dalam beberapa jam terbangun lagi pagi. Siapa yang bisa membuat kita terbangun? Bapak Ibu coba ambil handphone, kemudian rekamlah di kamarmu mulai engkau tidur sampai engkau bangun. Lihat dirimu dalam rekaman itu. Engkau akan heran, engkau akan kaget. Kok bisa ketika kita tidur, golek kiri, golek kanan, ada yang ngorok, ada yang nganga begitu tidur, kemudian bangun. Kita kaget melihat video itu. Ternyata begini manusia waktu tidur dan bangun. Energi dan kuasa siapa yang bisa membuat manusia tertidur dan bangun? Kadang-kadang mata kita melihat hal yang biasa membuat kita tidak lagi takjub dengan Tuhan. Karena sudah biasa, kadang-kadang kita nggak sadar itu satu keajaiban yang besar bagi kita. Karena itulah Bapak Ibu, pesan dari firman Tuhan ini yang pertama mau mengingatkan kita. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu di dalam dunia ini. Allah yang menetapkan setiap peristiwa yang ada di dalam dunia ini. Peristiwa lahir, peristiwa mati, peristiwa ada yang merobek, menjahit, peristiwa ada yang membangun, merusak, itu mau menggambarkan tentang semua hal yang terjadi itu ada di bawah campur tangan Allah. Ada orang yang pernah mau bunuh diri, tapi tiba-tiba dia berhenti dan kemudian dia sadar setelah dia melompat, dia tidak mati, kemudian dia menangis. Kenapa aku masih hidup? Bapak Ibu, campur tangan Allah itu tetap terjadi di bawah kolong langit ini. Maka pengkhotbah mau mengingatkan semua umat Tuhan pada waktu itu. Jangan engkau mengira engkau hidup di bawah kolong langit ini tidak ada dalam campur tangan atau dalam pengawasan Allah. Allah mengawasi semua ciptaannya. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak berujung. Dia Allah yang kekal. Dia tidak berawal, tidak berakhir. Tapi manusia dan seluruh ciptaan ada awalnya, diciptakan, mati. Semua punya masa. Karena itulah firman Tuhan ini mau mengingatkan kita di tahun yang baru ini. Kalau engkau sampai di tahun baru 2024 ini, itu campur tangan Allah di dalam hidup. Ini yang kita aminkan kemarin. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menghibur, dan Tuhan juga yang senantiasa kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Maka poin yang pertama ini mau mengajak kita merenung. Berarti kalau semua yang ada dalam dunia ini campur tangan Allah, adakah hak kita untuk tidak menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan Allah? Inilah firman Tuhan dalam epistel yang kita baca dan kita dengar tadi. Serahkan semua rencanamu kepada Allah, karena Dia campur tangan atas seluruh kehidupan di dunia ini. Karena itulah Bapak Ibu, kenapa kadang-kadang kita sadar bukan kehendak kita yang jadi. Manusia boleh merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Betul tidak? Tapi sekarang berubah ungkapan itu. Manusia boleh merancang, tapi saldo yang menentukan katanya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul juga ya.
Manusia boleh merancang segala sesuatu, tapi akhirnya saldo rekening yang menentukan, kata. Dari sisi itu kita bisa belajar, iya ya, segala sesuatu yang mau kita belanjakan pun tidak semena-mena karena itu semua ditentukan, diatur oleh apa yang kita punya. Maka kita pun diingatkan bahwa dalam hidup ini engkau punya banyak rancangan, tapi jangan lupa, tidak ada artinya itu kalau engkau tidak bawa kepada Sang Kreator Agung, Sang Desainer Agung, Sang Perancang Agung. Allah, Dia merancang seluruh dunia ini sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu, lebih mendalam lagi kami mau menyampaikan kepada kita, ini yang disebut dengan Allah sudah merancang segala sesuatu di dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Saya pernah ditanya sama anak muda, sama pemuda kerja kita, berarti Amang Pendeta sebelum saya lahir di dunia ini, Allah sudah merancang saya. Saya jawab, iya. Langsung pertanyaannya melompat. Kalau begitu Amang Pendeta, sebelum saya lahir, Tuhan Allah juga sudah menyiapkan jodoh saya, katanya. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kembali ke pernyataan awal. Bapak Ibu, kita percaya sebelum dunia dijadikan dan segala isinya, Allah sudah merancang akan menciptakan dunia dan segala isinya. Berarti manusia itu dirancang oleh Allah di dalam hikmat Allah sebelum dijadikan, jadilah jadi-jadian yang diciptakan Tuhan. Kemudian ada satu orang pemuda bertanya, Amang Pendeta, sebelum saya lahir ke dunia, berarti Tuhan Allah sudah merancang saya. Saya jawab, benar. Kemudian melompat pertanyaannya. Berarti Amang Pendeta sebelum saya lahir, apakah Tuhan juga sudah menyiapkan jodoh bagi saya? Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya? Orang beriman berkata, sudah. Inilah yang disebut dengan segala sesuatu ada dalam rancangan Allah. Saya mau mengajak kita merenungkan pernyataan yang kedua ini, supaya kita mengerti, berarti sebelum saya masuk ke tahun 2024, Tuhan pun sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya di tahun 2024. Jawabannya, ya. Tuhan tahu apa yang akan saya alami tahun 2024. Kalau engkau bertanya dalam hatimu, jawabannya, iya. Karena Dialah Allah yang kekal. Manusia ada dalam dunia yang terbatas. Bapak Ibu, kadang-kadang kami merenung. Saya suka melihat penjelasan-penjelasan dari ahli fisika. Kenapa ketika kita naik pesawat, kemudian kita ada di lapisan atmosfer, pesawat itu bisa terbang, tapi ada lapisan yang paling luar, itu akhirnya lapisan yang hanya membuat semua benda-benda itu tertangkap dan hanya melayang-layang saja. Bahkan disebut dia ruang yang tidak ruang yang tidak ada udara sama sekali. Dia hanya ruangan yang tidak bisa dimasuki begitu. Dan ini membuat saya merenung gitu. Dalam hasil penelitian, orang yang hidup di ruang angkasa, katakanlah di bulan, dan orang yang hidup di bumi, sama-sama lahir, kembar, tapi satu di bumi, satu di ruang angkasa. Katanya, orang yang di bumi itu lebih cepat menua ketimbang orang yang tinggal di ruang angkasa. Kok bisa?
Itu dari sains, ilmu pengetahuan. Kadang-kadang waktu kita belajar begitu di sekolah, saya lihat juga videonya, penjelasannya, kok bisa ya? Lantas ini yang membuat saya mengerti ketika merenungkan firman Tuhan. Apa yang heran engkau lihat Allah itu kekal? Seperti di dunia ini juga. Manusia itu akan mati, kulitnya menua, wajahnya menua, rambutnya memutih, tubuhnya rentah dan kemudian dia mati. Tetapi Allah yang kekal itu, dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan ini yang membedakan manusia dengan Allah. Maka jangan ada yang kau sombongkan dalam hidupmu pengkhotbah. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Dan inilah yang membuat kita mengerti apa yang diungkapkan oleh pengkhotbah dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi. Semua ada waktunya. Jadi untuk apa engkau mempertahankan segala sesuatu yang semuanya itu akan berlalu? Maka jangan bergantung kepada yang berlalu, tapi bergantunglah kepada Sang Pencipta yang kekal itu di dalam hidupmu. Itu poin yang pertama yang membuat kita bersyukur. Berarti saya masuk di tahun 2024 itu karena Tuhan bercampur tangan dalam kehidupan saya hingga saat ini. Hal yang kedua Bapak Ibu yang mau kita renungkan adalah bahwa Allah itu akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada banyak orang di waktu dia sekolah dia menganggap bahwa yang paling berat dalam hidupnya adalah sewaktu dia di sekolah mengerjakan PR. Betul tidak? Sewaktu kuliah dia berpikir inilah yang paling berat. Kenapa? Aku harus menyelesaikan skripsiku dan aku harus berjuang berhadapan dengan dosen killerku. Seolah-olah kita menganggap itu yang paling berat. Kami pun mengalaminya. Ternyata setelah selesai kuliah, bekerja, setelah bekerja, bergumul lagi bagaimana masa depan. Pergumulan itu tidak pernah berhenti dan terus berlanjut. Sampai hari ini kita semua diperhadapkan dengan pergumulan itu. Bapak Ibu firman Tuhan yang kedua ini mau mengingatkan kita bahwa kalau engkau berhenti dalam pergumulanmu, engkau akan melihat hanya kesusahan yang akan engkau temukan. Tetapi ketika engkau percaya bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka Tuhan yang campur tangan itu akan mengubahkan hidupmu melihat kuasanya yang terjadi. Ini yang disebut dengan tak terbayang kuasamu Tuhan. Jalan-jalan Tuhan tidak terselami. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagiku. Bapak Ibu, firman Tuhan ini membuat kita menjadi sadar. Tak ada orang yang bisa menyelami jalan-jalan Tuhan. Kalau sekarang orang bisa pergi kemanapun melihat jalan-jalan di dunia dengan Google Maps atau dengan berbagai aplikasi, tapi tidak ada yang bisa menduga mengetahui jalan Tuhan. Jalan Tuhan penuh misteri. Kadang-kadang kita dibawa ke hal-hal yang tidak kita mengerti, tapi ketika kita sampai dalam suatu tempat atau di mana kita berada, kita tersadar, oh Tuhan, ini maksud-Mu rupanya. Kenapa Engkau mempertemukan kami? Kenapa Engkau membuat kami berjumpa? Tidak ada yang bisa mengerti. Tetapi manusia setelah mengerti, dia berkata, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Itu hanya ungkapan dari yang dia mengerti. Dari ungkapan itulah manusia sadar. Oh berarti alam semesta dan Sang Pencipta alam pun itu senantiasa memperlihatkan kuasanya. Karena itulah Bapak Ibu jangan pernah takut tentang bagaimana masa depan yang akan kami terima. Bagaimana masa depan GKPI JK Depok. Bagaimana masa depan jemaat ini? Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percaya saja, semua akan indah pada waktunya.
Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, semuanya akan indah pada waktunya, dan syarat ini yang terkadang tidak mau diambil ataupun diikuti oleh banyak orang Kristen. Orang Kristen hanya pengen mendengarkan satu ungkapan rohani, dibuat sebagai ayat emas, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Begitu kan Pak Pendeta? Amin, saya bilang. Kita senang dengan itu. Kita sangat bangga dengan ayat itu. Tapi kita lupa, ada syarat yang harus kita lakukan supaya itu tergenapkan. Apa itu Bapak Ibu? Yang ketiga yang mau kita renungkan syaratnya adalah, pengkhotbah bilang, ingatlah Tuhan yang menciptakan engkau. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah tadi, supaya kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini jangan sampai kita lupa akan Tuhan. Di dalam pengkhotbah ini kita mau melihat apa yang akan Tuhan nyatakan kepada kita, bahwa segala sesuatu ada di dalam kuasanya. Pada ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, satu ayat ini membuat kita mengerti Tuhan memberikan kekekalan kepada manusia. Kok bisa Tuhan memberikan kekekalan kepada manusia, padahal manusia berdosa dan harus mati? Inilah yang disebut dengan iman. Maka orang yang beriman kepada Allah, dia akan hidup kekal bersama Allah. Karena itulah iman ini penting dimiliki oleh orang percaya. Bapa Reformasi Gereja Martin Luther berkata, sola fide, iman. Maka tidak ada gunanya kita sampai di tahun yang baru tapi kita enggak beriman kepada Sang Perancang kehidupan kita. Karena itu iman ini menjadi syarat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman? Yang dilakukan oleh orang beriman, dia bergaul, dia berhubungan dengan Tuhan, dia punya relasi dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, yang ketiga ini, punya hubungan dengan Tuhan menjadi satu bukti iman dalam diri kita. Punya hubungan dengan Tuhan menjadi satu bukti iman bagi kita. Maka inilah yang membuat kita nanti akan sampai kepada satu peristiwa, segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti Amang Pendeta, tahun 2023 yang kemarin kualami, sebenarnya itu adalah tahun yang berat, yang itu membuatku mengerti sekarang bahwa ternyata tidak ada yang perlu kusombongkan dengan semua di tahun yang lalu. Betul, Bapak Ibu, tidak ada yang perlu kita anggap itu adalah pencapaian kita. Karena kita diingatkan semua campur tangan Tuhan di dalam dunia ini. Sekarang kita diajak merenung, lantas bagaimana kami harus membawa dan menyerahkan hidup kami. Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah ketika kita masuk di tahun 2024 ini, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Hiduplah dengan imanmu kepada Tuhan. Maka ketika engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, jalan-jalan yang tadinya engkau tidak tahu,
engkau akan dituntun berjalan karena Dia adalah jalan kebenaran. Rancangan masa depanmu, anak-anakmu, keluargamu, dan kehidupanmu yang engkau tidak ketahui. Tuhan yang membukakannya bagimu. Kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Ini yang membuat kita bersyukur sekali di tahun baru ini. Jadi kalau kita sudah percaya waktu Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita, maka inilah yang membuat kita harus menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini sebagai waktu yang berguna, yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menggunakan waktu yang juga membuat kita akan mengalami kerugian ataupun hal yang membuat kita sulit di dalam kehidupan kita. Di hari Minggu yang lalu, menutup kesaksian dalam khotbah ini, kami melayani juga di salah satu gereja kita, GKPI. Ada satu pelayan Tuhan, majelis yang kemudian sharing kepada kami di ruang konsistori. Dikatakan kepada kami, Amang Pendeta, kadang-kadang saya hampir lemah iman melayani Tuhan. Saya bilang, kenapa Inang? Iya Amang, karena kok enggak selesai-selesai pergumulan hidup saya, enggak selesai-selesai juga semua berbagai tantangan yang saya hadapi dalam pelayanan yang saya terima. Bapak Ibu, kita diingatkan di dalam hidup ini, jangan pernah engkau berpikir bahwa semua persoalan hidupmu dapat kau selesaikan sendiri. Jangan engkau kira persoalan hidupmu itu yang terus akan terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah berpikir begitu. Kalau kita berpikir begitu, berarti kita tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau berjalan kepada Tuhan, di dalam Tuhan, maka apapun yang engkau alami, ungkapkanlah kepadanya. Tuhan, engkau yang menciptakan semua dunia ini. Kami akan beribadah nanti jam 7 malam. Tapi enggak mungkin kami beribadah kalau semua alam ini hujan. Itulah kemarin doa saya. Kalau engkau mengizinkan, Tuhan, nyatakanlah supaya kami pun boleh datang beribadah. Bapak Ibu, kita harus belajar untuk memulai dari diri kita, untuk mengutarakan, menyampaikan segala yang kita mau hadapi kepada Tuhan. Ini penting bagi kita. Karena banyak orang Kristen ketika dia menghadapi tantangan, kesulitan di depan mata, dia lupa bagaimana cara dia untuk mengungkapkan itu. Karena itu kemarin kami bilang kepada ibu tersebut, Inang, siapa pemilik hidupmu? Siapa pemilik gereja ini? Saya bilang. Kemudian matanya melotot melihat saya. Inang, saya bilang. Hidup Inang itu ada dalam kuasa Tuhan. Gereja ini ada dalam kuasa Tuhan. Kalau Inang percaya ada dalam kuasa Tuhan, maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka itu yang membuat Inang akan benar-benar lega untuk mengakhiri tahun 2023. Sebagaimana tema hari Minggu ini yang akan kita dengarkan dalam khotbah. Inang itu kemudian bersyukur. Terima kasih Amang, saya boleh jumpa dengan Amang. Saya juga bersyukur. Berarti Tuhan mau
saya menyampaikan ini kepada Ina. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan ini sekarang? Supaya kita diingatkan. Kalau engkau memasuki tahun yang baru ini, semua itu karena campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau mengaminkan campur tangan Tuhan dalam hidupmu, maka lakukan, ucapkan, serahkan, sampaikan semua kepada Tuhan dalam doamu, dalam semua seruan-seruanmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, genapkan rancanganmu dalam hidupku. Genapkan rancanganmu bagi keluargaku. Genapkan rancanganmu bagi hidup setiap orang-orang yang kukasihi. Setelah engkau mengatakan itu kepada Tuhan, hiduplah di dalam imanmu kepada Tuhan. Maka semua akan indah pada waktunya. Inilah firman Tuhan yang kita terima. Supaya setelah kita kembali dari rumah Tuhan ini, percayalah kepadanya. Tuhan mengubahkan hidupmu menjadi indah karena Tuhan yang merancang semua yang ada di dunia ini dalam rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu Bapak Ibu, kita aminkan firman Tuhan ini. Mari berjalan menyongsong tahun 2024 bersama Tuhan, sebab Dia yang akan menyatakan semuanya indah pada waktunya. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu, supaya janji penggenapan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Sebab Engkau yang memberikan jaminan kepada semua orang-orang yang percaya kepadamu. Jikalau Engkau tinggal di dalam firman-Ku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang Engkau kehendaki, Engkau akan menerimanya. Kami percaya Tuhan, namun sering sekali kami lupa bagaimana caranya kami mengaminkan firman-Mu. Karena itulah pengkhotbah mengingatkan kami, supaya kami sadar bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami dan dunia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Mungkin selama ini Tuhan, kami merasa hidup kami, kesehatan kami, apa yang kami punya, dan semua yang kami kerjakan, itu adalah karena usaha hebat dan gagah kami. Kami disadarkan oleh firman bahwa semua yang ada dalam dunia ini ada dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan seluruh jemaat-Mu, menyerahkan seluruh apa yang akan dilakukan oleh gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan yang menggenapkannya bagi kami, karena Tuhan yang sanggup melakukannya bagi kami. Supaya ketika Tuhan yang melakukannya, semua akan indah pada waktunya. Tuhan, tuntun kami, ajari kami. Sebab kami sadar terkadang kami tidak dapat mengerti bagaimana kami melakukan firman-Mu. Karena itu Bapa, Engkau yang ajari kami, supaya kami bergaul takut akan Engkau. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sebab ketika kami bergaul di dalam persekutuan dan ibadah kami kepada Tuhan, kami mengerti Tuhan memberi perlengkapan bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sampai di tahun baru 2024 ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dan rencana program yang akan kami lakukan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang senantiasa menyertai. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan